Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Farmasi Al-Furqon, Bapak Amrullah SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Farmasi Al-Furqon, Bapak Wahyu Rabbi SPD. Yang saya hormati pemateri Ustadz Husnul Akib, MPD. Yang saya hormati Dewan Guru SMK Farmasi Al-Furqon. Yang saya hormati panitia webinar, serta santriwan dan santriwati peserta webinar SMK Farmasi Al-Furqon. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kemudian, selanjutnya, sambutan. Dilanjutkan dengan webinar dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu memasuki acara webinar, marilah kita membaca basmalah. Penguatan karakter santri selama masa pandemi ini. Bagaimana tadi sudah diberikan pengantar oleh Bapak Amrullah selaku kepala sekolah, bahwa pembelajaran kita saat ini dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, yang itu artinya anak-anak sekalian, para santri dan santriwati melaksanakan pembelajarannya adalah tidak di pondok kita ini, tetapi di rumah masing-masing. Tentu meskipun pelaksanaan pembelajaran kita lakukan seperti ini, harapan kita tetap bahwa pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, terutamanya dari aspek pembentukan dan penguatan karakter santri ini masih bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita. Tadi sudah disinggung diantaranya beberapa karakter santri yang selama ini sudah kita biasakan ya. Di antaranya pagi kita melaksanakan tilawah Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan sholat duha, kemudian melaksanakan pembelajaran, sholat berjamaah di masjid. Nah, itu semua adalah bagian daripada karakter yang sudah kita biasakan di pondok kita ini. Nah, tadi sempat menggelitik buat kita sekalian, apakah pembiasaan-pembiasaan itu masih dilaksanakan oleh para santri yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran di rumah. Baik, mari kita melihat secara lebih detail terkait dengan pendidikan karakter ini. Jadi terlebih dahulu mari kita pahami tujuan pendidikan di negara kita ini. Bila kita mengacu kepada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, maka di sana dicantumkan dengan sangat jelas, sangat baik apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan kita ini. Kalau kita baca, ada 8 potensi peserta didik yang ingin dikembangkan dalam pendidikan ini, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, jika kita cermati tujuan daripada pendidikan ini, maka sungguh sangat ideal. Ya. Nah, dari 8 potensi peserta didik yang ingin dikembangkan tadi, 5 diantaranya itu adalah
pembentukan karakter. Ya. Nah, oleh karena itu porsi karakter ini sangat banyak dan sangat diperhatikan oleh pendidikan kita saat ini. Oke. Selanjutnya mari kita lihat jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita lihat bagaimana untuk bisa membentuk karakter yang ideal tadi itu. Maka bisa kita lihat desain induk pendidikan karakternya itu seperti apa. Nah, pada layar ini kita jelaskan bahwa desain atau gambaran umum terkait dengan pendidikan karakter ini, pertama tadi sudah kita singgung bahwa karakter itu adalah nilai-nilai yang positif. Ya, nilai-nilai positif ini bisa bersumber dari agama, ya. Kalau di negara kita bisa juga bersumber dari Pancasila, Undang Dasar 45, ataupun bersumber daripada sistem pendidikan nasional kita tahun 2003. Nah, pembentukannya ini bisa dilakukan di satuan pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, bisa juga dibentuk melalui pembelajaran di level keluarga, di lingkungan keluarga, atau kepada lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Jadi untuk menanamkan karakter tadi itu, ya perlu ada sinergi yang baik antara tiga komponen utama dalam pembentukan karakter ini. Ya, di sekolah diajarkan kalian nilai-nilai, ya, perilaku-perilaku yang positif. Di keluarga juga demikian, ada peran orang tua sebagai pemimpin di keluarga itu untuk mengarahkan, menanamkan nilai-nilai positif kepada anaknya. Begitu juga di masyarakat. Di masyarakat juga memiliki peranan yang sangat kuat untuk memberikan pengaruh terhadap karakter peserta didik. Nah, ketiga elemen ini penting untuk saling bekerja sama. Tidak bisa, ya, kemudian orang tua memasrahkan sepenuhnya pembentukan karakter anaknya di lingkungan sekolah. Ya, apalagi pada musim seperti ini di mana interaksi antara guru dengan siswa sangat terbatas. Ya, terbatas hanya dimulai dari jam 8 sampai jam 12, itu pun tidak bertatap muka langsung. Artinya jika beban pembentukan karakter itu hanya dibebankan kepada sekolah atau pondok, maka sungguh sangat berat dan susah untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka perlu ada kerjasama juga dengan keluarga. Dan nanti akan kita uraikan misalnya seperti apa peran-peran pembentukan karakter di rumah itu. Nah, tidak kalah penting adalah lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa peran masyarakat dalam membentuk sikap warga, sikap peserta didik itu sangat besar pengaruhnya. Ya, seseorang yang tinggal di lingkungan yang positif, maka insya Allah ya lingkungan itu akan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada perilaku orang tersebut. Wa innal dan keburukan inilah yang nanti akan membawa kita masuk ke nerakanya. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, karakter terhadap diri sendiri ini penting untuk dimiliki oleh masing-masing kita. Jadilah pribadi-pribadi yang jujur, jangan menjadi pribadi-pribadi yang dusta. Ya. Kemudian ada karakter berikutnya namanya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Hubungan antara jujur dan tanggung jawab ini sangat erat kaitannya. Seseorang
ya, tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab kalau dirinya tidak ada kejujuran. Gimana orang mau memberikan kepercayaan kepadanya kalau orang tadi tidak memiliki sifat jujur? Maka jujur dan tanggung jawab ini erat kaitannya. Orang baru diberikan tanggung jawab ya karena orang tadi jujur, amanah, gitu ya. Maka hal-hal kecil selama kita mengalami proses pendidikan ini perlu ditanamkan kesadaran untuk menjadi orang bertanggung jawab dan jujur ini. Misalnya para guru atau para ustadz memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, maka sebagai siswa yang bertanggung jawab, tentu apa yang diberikan tugas oleh pengarah pengajar itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai misalnya seorang guru memberikan tugas hari ini mengerjakan latihan misalnya, atau membuat sebuah karya misalnya, kemudian minggu depan untuk dikumpulkan. Tiba hari H untuk dikumpulkan, belum juga dikumpulkan, belum juga dikerjakan. Berarti kita belum memiliki karakter tanggung jawab terhadap tugas kita sebagai seorang murid atau seorang santri. Nah, ini perlu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sangat kecil. Ketika seorang guru memberikan tugas, bagaimana Anda bisa nggak tanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Nah, dari hal-hal kecil, tidak mungkin kita bisa menanggung beban tanggung jawab yang besar jika hal yang kecil kita belum bisa bertanggung jawab untuknya. Maka ya mulailah dari hal-hal yang kecil, maka insya Allah ketika datang ya tanggung jawab yang besar itu akan ringan untuk kita laksanakan. Dan masih banyak lagi karakter-karakter yang terkait dengan diri sendiri yang rasa-rasanya tidak mungkin untuk diuraikan satu persatu karena masih banyak ya. Ada di situ gaya hidup sehat. Ini juga penting sekali. Apalagi di musim pandemi seperti ini, gaya hidup sehat menjadi salah satu ya, upaya pencegahan diri kita untuk tetap sehat. Kemudian disiplin, kerja keras, percaya diri, dan lain seterusnya. Jadi anak-anakku sekalian, ya karakter-karakter positif ini sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing kita. Maka jujur, tanggung jawab, gaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, ini menjadi karakter diri kita yang perlu kita upayakan dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya adalah ya nilai karakter dalam bidang kebangsaan. Ya, ini juga penting juga ini, menanamkan nasionalisme dan menghargai keberagamaan. Ya. Nah, kita ini ada di bulan Agustus, ya, yang sebentar lagi akan kita peringati hari kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus. Ini juga momen yang spesial tentunya bagi bangsa kita, ya, bagi anak-anak juga untuk menumbuhkan kecintaan kepada bangsa kita ini, atau bahasanya adalah menumbuhkan nasionalisme. Ya, nah, ini penting juga untuk kita tanamkan dalam kehidupan para santri. Oke, selanjutnya adalah karakter yang erat kaitannya dengan kehidupan sesama dan lingkungan. Apa saja nilai-nilai karakternya? Di situ ada namanya sadar akan hak dan kewajiban. Ya. Ingat, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pahami bahwa saat kita berinteraksi ada hak dan kewajiban yang perlu kita tegakkan. Ya. Kita punya hak untuk disayangi. Itu artinya kita punya kewajiban untuk menyayangi. Ya. Kalau kita ingin dihormati, orang lain pun punya hak untuk dihormati dan lain sebagainya. Jadi karakter-karakter seperti perlu untuk dipahami. Tadi ada tiga tahapan tadi.
Ya, paham dulu nilai-nilai itu perlu diajarkan. Tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali bahkan kita mengingatkan. Sampai ada tumbuh kesadaran. Nah, kalau sudah sampai level kesadaran, maka insya Allah untuk level ketiga yaitu mengamalkan, insya Allah akan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Ada istilah habituasi perilaku siswa. Artinya adalah bagaimana nilai-nilai yang positif tadi dijadikan sebagai habit atau kebiasaan. Karakter itu adalah, intinya adalah pembiasaan. Ya. Berawal dari pemahaman, berlanjut kepada kesadaran, maka level berikutnya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan sikap ini sangat penting, ya. Karena ketika kita berbicara karakter, maka karakter itu akan terbangun menjadi sebuah karakter diri seseorang jika nilai-nilai positif tadi menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Ya. Oke, ada 4, ya. Ada 4 ranah yang mesti kita latih untuk kita biasakan dalam kehidupan ini. Ada namanya olah hati. Jadi hati ini diolah. Gimana cara mengolah hati ini? Hati ini kita bimbing untuk menjadi hati yang beriman dan bertakwa. Jujur, amanah, adil, tanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Itu diantara karakter-karakter, ya, yang bisa kita tumbuh kembangkan melalui olah hati. Ada olah rasa. Jadi rasa yang dikembangkan. Rasa apa? Ya. Melalui rasa ini bisa kita tumbuhkan nilai-nilai karakter seperti ramah, ya, saling menghargai, toleransi, peduli, ya, suka menolong, gotong royong, dan seterusnya. Ini adalah sikap-sikap karakter yang tumbuh dari rasa. Ya. Ramah kepada sesama, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, dan lain sebagainya. Ada olahraga, olah fisik. Melalui karakter apa? Pembiasaan diri, hidup bersih dan sehat. Disiplin, sportif, tangguh, andal, bersahabat, ya, ceria, gigih. Nah, ini adalah karakter-karakter yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada olah pikir, ya, diolah pikirannya menjadi orang yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir terbuka, produktif, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah karakter-karakter yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Pertama adalah mengetahui, memahami, membiasakan. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya cuma sampai level 3, pembiasaan. Di level yang keempat ini sampai pada level
meyakini. Ya. Jadi setelah dia tahu, dia memahami, menyadari, dibiasakan sampai menjadi level keyakinan. Ya. Ya, kemudian melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Dan puncaknya adalah bagaimana karakter-karakter yang sudah terbangun itu dipertahankan. Nah, ini yang susah di sini. Ada orang dahulunya dikenal ramah, di kemudian hari dikenal orang yang pemarah. Artinya dia tidak lagi bisa mempertahankan karakternya dahulu yang ramah. Ya. Maka pada endingnya, pada tahapan puncaknya, bagaimana karakter baik yang sudah dimiliki itu dipertahankan. Yang mempertahankan ini ya tentu ada hubungannya dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Ya, kalau pemahamannya bagus dan dibiasakan, maka insya Allah karakter yang baik itu akan bisa dipertahankannya dia. Ya. Jadi banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang dahulu dikenal baik, tiba-tiba tidak baik. Itu artinya dia bermasalah dalam mempertahankan karakternya. Ya. Nah, pembentukan karakter di atas itu bisa dilaksanakan melalui keteladanan. Ya, keteladanan oleh semua pihak, terus pembiasaan, bisa melalui pembelajaran dan juga penguatan. Nah, acara kita hari ini adalah bagian daripada penguatan. Ya, menguatkan kembali apa karakter-karakter yang selama ini sudah diajarkan di pondok kita ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat sekilas tentang sasaran pendidikan karakter. Ini penting juga dipahami oleh para guru. Sasaran pendidikan karakter itu adalah sikap. Baik sikap yang terkait dengan IQ, ya, intellectual quotient, kecerdasan. Jadi sudah kita jelaskan nilai-nilai kecerdasan apa aja yang terkait dengan intelektual tadi, ataupun sikap-sikap yang berkaitan dengan emotional quotient. Ya. Tadi saling berbagi, bisa merasakan penderitaan orang lain, itu bagian daripada emotional quotient. Ataupun sikap yang terkait dengan spiritual quotient, SQ. Nah, tadi menjadi orang yang beriman, bertakwa, taat beribadah. Nah, sikap-sikap seperti itu bisa dilakukan dengan cara ini, pengajaran. Dan juga pendidikan. Ini ada yang membedakan antara mengajar dengan mendidik, itu ada. Jadi antara mengajar dengan mendidik ini berbeda. Kalau mengajar, ya, ini fokusnya adalah membentuk paradigma. Ya, membentuk paradigma. Sedangkan mendidik ini lebih menekankan kepada internalisasi nilai-nilai. Ya, jadi kalau mengajar ini mentoknya sampai pada level memberikan pemahaman, paham bahwa jujur itu baik, dusta itu tidak baik. Itu mengajar. Apakah itu diamalkan atau tidak? Itu sudah keluar dari wilayah mengajar. Maka seorang pendidik tidak cukup hanya mengajar. Seorang guru tidak cukup hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik. Mendidik itu artinya ya, menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan tadi. Bagaimana siswa dibimbing agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,
disiplin, itu diamalkan. Nah, ini mendidik namanya. Nah, ini penting untuk dipahami oleh kita, terutamanya bagi para pendidik, guru, bahwa tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Oke, selanjutnya ada strategi untuk bisa menanamkan karakter yang positif tadi. Ketika kita sudah menargetkan membentuk karakter, ya, maka perhatikan beberapa strategi ini. Kegembiraan baru, bukan beban baru. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika karakter itu ingin kita tanamkan kepada diri kita, jangan abaikan hal-hal yang membuat kita tetap happy. Dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, jangan dianggap beban. Ketika seorang guru misalnya memberi tugas, ya, diberikan deadline waktu, ya terima tugas itu dengan penuh kegembiraan. Wah, saya diberi kesempatan ini untuk menjadi orang disiplin. Nah, itu. Jangan malah dianggap waduh, susah. Akhirnya apa? Persepsi kita sudah salah, sudah kalah di situ. Jadi gembira, terima dengan senang hati. Besok pelajaran fikih, jangan lupa absen ya. Itu menuntut Anda untuk disiplin. Nah, terima dengan senang. Oh iya, saya akan disiplin. Bagaimana besok saya harus absen? Nah, itu dengan kegembiraan. Kemudian mulailah dengan yang mudah. Ya, dari hal-hal yang mudah. Ngisi absen itu insya Allah mudah. Tapi kita bagi guru ketika mengecap absen anak itu ternyata nggak semua anak itu disiplin. Ya, dari hal yang mudah saja masih banyak yang belum beres. Ya, itu saya rasa hampir guru merasakan itu. Ketika anak disuruh absen misalnya, nggak semua anak kemudian absen. Nah, ini mulai dari hal-hal yang mudah. Kemudian penting juga ini, ya, penanaman karakter itu dimulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk berubah memiliki karakter yang baik kalau diri kita sendiri pun enggan untuk memulainya. Jadi penting juga mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang mudah, yang ringan, tapi istiqomahkan, maka insya Allah itu akan menjadi karakter. Mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan sedikit uraian dan penjelasan tadi bisa difahami oleh anak-anak sekalian dan harapannya adalah bermanfaat. Kita sangat menyadari bahwa dengan sistem pembelajaran seperti ini sangat berat untuk kita laksanakan karena banyak kendala-kendala baik sifat teknis dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu kita harus tetap berusaha bisa menjalani proses pendidikan dengan sistem seperti ini dengan tetap berjalan dengan baik. Di antaranya adalah tetap tadi penanaman karakter, meskipun Anda di rumah tetap bisa berjalan dengan baik, ya, karakter atau sikap akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama, ya, kepada Allah, kepada lingkungan dan lain sebagainya tadi itu bisa dibiasakan dalam proses pembelajaran kita selama di rumah ini. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penutup. Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran para peserta sekalian dalam acara webinar